dalam lagu namanya Cahaya Rembulan. Ya, lagu siapa tuh? Cahaya. Nah, bisa nggak dipahami kalau nggak pakai papan? Nggak bisa. Nggak bisa, no? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalender itu ada dua, berdasarkan matahari yang bersinar, yang kedua berdasarkan bulan yang bercahaya. Untuk apa gunanya kedua ini, matahari dan bulan? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Ya, kemudian Allah katakan wa qaddarahu manazila. Wa qaddarahu manazila. Allah sudah tentukan garis edarnya. Akhir. Coba kita tengok. Wasyamsu tajri li mustaqarrir laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urdunul qadim. Nampak? Mana paham kira-kira ditulis macam tu atau ngecek saja? Akan paham itu dong. Makanya aku menerapkan surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Nuntut ilmu harus ditulis. 'Allama bil qalam. Tapi kolam itu apa? Bukan kolam ikan, bukan pula kolam nobalampu. Kolam itu artinya kena qaidal ilma bil kitabah. Nabi SAW mengatakan ikanlah ilmu itu dengan banyak menulis. Setelah itu betul dipoto sampai rumah bisa ditengok. Itu belum mengaji. Nah, gue tengok surat Taubah masuk, surat Yunus masuk, surat Yasin. Itu artinya kita gabungkan ayat untuk mencari pemahaman. Semua ayat itu bisa kita pahami tanpa menggabung antara satu sama lain. Contoh apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urdunil. Matahari dia beredar sesuai dengan garis edarnya. Begitulah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bulan sesuai dengan garis edarnya. Dan dia akan kembali balik setelah habis 1 bulan, balik dia kembali. Nah, untuk apa gunanya matahari dan bulan? Jadi syahar itu adalah kalender. Kalender Syamsiah, Komariah. Kalender Syamsiah berdasarkan matahari, kalender Komariah berdasarkan bulan. Matahari bercahaya, bersinar, bulan bercahaya. Itu sudah ditentukan garis edarnya. Untuk apa gunanya? Untuk dua macam. Lita'lamu adada sinin. Dari sampai ada. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Gunanya matahari, nah ditentukan Allah tombak terbit, tombak berputarnya tak pernah meleset. Matahari pernah meleset nggak? No. Pernah selamat no? Tercopet? No. Awak pernah selamat sembahyang? Selamat mengaji? Tercopet na saya. Banyak yang kita ambil pelajaran di situ. Coba tengok, matahari dan bulan dia bersinar, bercahaya.
Tong atau kolam? Yang Allah inginkan hidup itu bercahaya, hidup itu bersinar, bukan gelap. Karena Nabi SAW mengajak manusia dari kegelapan minaz zulumat ila nur. Berarti kalau tidak ada dia, tidak ada sinar, tidak ada cahaya, akan jadi gelap. Sumber cahaya ini, sinar dan cahaya, sumbernya mana? Al-Quran cahaya, Islam cahaya, iman cahaya. Nuril imani wal Islam, nuril Islami wal iman, nuril Quran. Allah farhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nur. Berarti kalau segala amal ibadah kita, iman kita, akidah kita tidak ada, maka hidup kita dalam keadaan gelap gelita. Siapa yang dalam berita itu? Orang kafir, karena tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya, tertutup hatinya. Sesuatu yang tertutup pasti gelap. Ambil golek, jangan golek kacau kan? Tutup yang jadi kolam di dalamnya. Maka meskipun mata ini melihat, meskipun telinga melihat, tetapi dia tidak sampai ke rumah Allah Subhanahu. Karena nampak jalan ke masuk kita, Pak. Tapi Abdullah ibn Umi Maktum seorang yang buta sampai ke mas. Mata apa itu yang ada? Matahari. Allahumma ja'al fi sam'ina nura. Ya Allah, jadikan pendengaran kami bercahaya. Wa fi basarina nura, jadikan penglihatan kami bercahaya. Wa fi qalbina nura, jadikan hati kami bercahaya. Wa fi jasadina nura, jadikan sebatang tubuh kami bercahaya. Di sini di bawahnya nanti nampak kita cahaya-cahaya itu. Nah kita matikan, nah kita hidupkan tuh suara hawa. Untuk apa gunanya? Litak lamu matahari dan bulan, siang dan malam. Ini artinya apa? Nah, matahari ini siang, bulan ini malam. Mana dulu siang dengan malam? Apa yang tengok ayat. Wa ja'ala zulumati lan nur. Mana dulu siang bermalam? Nah, kini ayatku kini kau. Malam siapa? Mana dulu siang bermalam? Dulu lah malam Ahad, lah dulu ini baru hari Ahad. Iya. Kalau siang dan malam itu salah. Yang benar apa? Malam dan siang. Kenapa? Dunia ini dulu gelap sebelum Allah ciptakan matahari yang gelap dulu. Itu asalnya. Kemudian Allah ciptakan matahari dan bulan baru dia terang. Itu mengaji, itu kaji. Besok sejauh bapak ngoda-ngoda ya. Kalau nur nukur kedatangan. Ya. Jadi banyak yang dipelajari dalam segi cahayanya, dalam segi dan apa yang dalam segi Allah sudah tetapkan itu. Untuk apa? Litaklamu adada sinin, supaya kamu tahu hitungan tahun. Supaya tahu kamu hitungan tahun, supaya tahu kamu hitungan waktu. Tahun dan waktu ini sama-sama namanya al-asri. Jadi tahun hisab bilang
Bilangan tahun dan bilangan waktu. Bilangan tahun dan bilangan waktu itu apa namanya? Asal itu apa artinya? Masa waktu. Artinya apa? Siang malam, matahari bulan, berputar itu waktu enggak? Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi matahari, bulan matahari berputar lamanya. Dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi abad menjadi milenial. Sesungguhnya manusia rugi. Jadi yang membuat kita rugi apa? Waktu. Makanya waktu dan kehidupan. Waktu sudah Allah tentukan ukurannya. Masing-masing kita ajar kita. Cuma kehidupan kita sejalan tak dengan waktu yang Allah inginkan. Ternyata kata Allah lebih banyak yang terbuang waktunya daripada yang berisi. Dan di manusia kan ada dua, ada jasmani, ada rohani. Makan kita saya semalam berapa kali? 3 kali. Atau ada masuk lontong kan? Ada masuk sate je. Lewat putu je. Mengaji kita berapa kali saya? Subhanallah. Bangunlah. Jiwanya bangunlah. Mana dulu bangun jiwa atau raga? Jiwa. Berapa kali makanan rohani ya Pak? Tak seimbang. Makanya badannya bisa gemuk tapi rohaninya kurus. Nyanyinya apa? Bangunlah. Jiwanya bangunlah, badannya. Ini kita tengok. Nah, maka Allah katakan dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa waktu di mana dia dulu belum dianggap sebagai sesuatu. Waktu kita berada dalam perut ibu, kemudian kita lahir, dipanggil apa kita? Dipanggil Pak Jamat, Pak Lurah, dipanggil istri, dipanggil suami, dipanggil bernama pun harap. Apa nama? Apa anak buyong? Apa anak upiek? Maka aku, nah, selama-lamanya sampai ke SD masih nama Ujang. Ujang itu buyong sana. Kalau anak tua biasanya buyong bagian. Nah, kalau anak bagian tua ke bawah itu Ujang, buyong, Ujang. Barulah buat namanya Nur Hadi. Dulu terkenal loh, masih Ujang ini. Akhirnya sampai di sekolah. Dan sekolah itu mama, belum kepala sekolah. Ujang, buatlah namanya Nixon. Itu betul. Ya, karena tahun 67 itu semasa pemerintahan Presiden Mr. Nixon, Presiden Amerika Serikat. Nama Presiden Amerika Serikat, tapi dong tetap pesek. Boleh tetap hisap. Nah, Allah ya Rahman ya Rahim. Coba kita tengok. Itu baru nih. Nanti baru kita sambung nanti surat apa atau bahnya. Ya, kan 12 bulan kan. Jadi untuk apa gunanya? Ya, matahari dan bulan, siang dan malam, cahaya ini untuk mengetahui hitungan tahun. Hendaknya tahun dan waktu katun ini penuh dengan cahaya, bukan penuh dengan kegelapan. Karena dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada yang terang benderang. Nah,
Jadi ini mana di sini untuk sinin waktu tahun-tahunnya kita. Jadi kita tidak akan tahun-tahun kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada. Kedua-duanya itu dipakai oleh umat Islam. Kalender Masehi dipakai, kalender Hijrah dipakai. Jangan dihina. Kalender Masehi itu kalender orang kafir. Tidak. Kita tengok satu persatu. Apakah ibadah-ibadah kita memakai matahari dan bulan? Ya. Ibadah sholat pakai matahari atau pakai bulan? Matahari. Sholat subuh ketika terbit fajar matahari. Zuhur tergelincir, jangan tergelincir bulan. Meskipun ada orang yang sholat bulanan. Sholatnya mingguan, sholatnya bulanan, ada sholatnya tahunan. Tul fitri, tul adha, selesai. Nah, jadi zuhur, asar, jadi dua bayang-bayang. Bayang-bayang dari mana? Matahari. Maghrib, terbitnya apa? Terbenamnya matahari. Isya, sempurna terbenamnya matahari ketika syafaq merah hilang. Pakai matahari. Puasa pakai apa? Dua. Dah. Sumu li ru'yah, waftiru li ru'yah. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat. Makanya berbedalah hari raya kita kemarin antara NU pemerintah dengan Muhammadiyah. Ya, kenapa? Karena berdasarkan ru'yah, yang satu berdasarkan hisab. Nah, paham itu? Tapi kita puasa itu bukan dari bulan ke bulan. Kita puasa itu as-saumu imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubiha. Puasa itu adalah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita pakai keduanya, Syamsiah kita pakai, Qamariyah kita pakai. Hitungan tahun Masehi kita pakai, hitungan waktu Hijrah kita pakai. Kita pakai semuanya. Zakat begitu juga. Kalau diawali dengan Januari, Februari, Maret, Januari, berarti besok hitungannya Januari. Kalau diawali dari Muharram, bisnis kita besok tahun yang akan datang di bulan Muharram dihitung apakah sudah wajib zakat atau tidak. Jadi kedua-duanya kita kata siapa? Kata Allah. Dita'lamu ada di sini wajib zakat. Artinya dengan bulan, dengan matahari kita bisa menghitung tahun dan waktu. Dengan bulan kita bisa menghitung tahun dan waktu. Kita pakai kedua-duanya. Tidak ada agama lain yang memakai kedua kecuali Islam. Itu salah satu kesempurnaan agama Islam. Ada agama-agama lain yang memakai bulan? Tidak ada. Ya, bulan itu hanya sebagai nyanyian-nyanyian saja. Kalau bulan bisa ngomong, ada tidak? Itu nyanyian-nyanyian saja. Coba lagu bulan dan sebagainya. Kalau kita bisa pakai. Paham sampai sini? Baik. Masuk ke psikolen. Sesungguhnya hitungan syuhur kalender di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 kalender. Baik Syamsiah 12 bulan juga, 12 bulan, 12 kalender. Nah, kemudian Qamariyah juga 12 kalender. Yang asli bulan yang mana? Qamariyah. Kalau Syamsiah Masehi. Kenapa kita pakai bulan? Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal itu asli bulan. Karena dia ngitung bulan. Januari, Februari ngitung apa? Tapi tetap lagi itu salah, Wak. Itu namanya pikir-pikir sampai antara. Harusnya matahari Januari, matahari bulan. Kenapa? Karena orang-orang Inggris, orang Barat sudah membohongi kita. Mau artinya bulan. Lah itulah mengatakan Januari bulan, padahal itu
Harusnya matahari Januari, matahari. Bisa ibu bapak merubahnya. Coba kita tengok banyak tertipunya kita. Ya. Nah, jadi ini kalau nggak mengaji kita mana tahu kita selama ini bulan Januari itu pembohongan publik namanya. Iya. Udah jelas orang itu beredar matahari kok dikatakan bulan juga. Yang asli bulan itu kan bolehkah kita menentukan perkawinan, menentukan waktu buat acara pakai Januari Februari kemudian Muharram Safar, boleh silakan saja, namanya itu waktu. Jangan ekstrim sekali. Nah, selain daripada Muharram Safar itu adalah kafir. Coba kita ngaji ya. Kita bukan menengok Januari Februari, yang jelas kata Allah apa? Samsiah itu 12 bulan, ya 12 kalender, Komariah itu 12 kalender. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna ada tasawwur Allah isna asara fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan itu sudah ketetapan Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha sebahagian dari yang 12 itu bisa dibaca. Minha sebagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Arba'atul hurum. Ada 4 bulan haram, artinya bulan terhormat. Di haram itu ada 2. Ya, haram itu bisa artinya terhormat, bisa artinya haram. Berarti tatkala orang melakukan perbuatan yang haram-haram, hilanglah terhormatnya. Tatkala orang terhormat, dia tidak akan melakukan perbuatan haram. Coba kita bayangkan. Ya, satu kata bisa bermakna sama seperti uzun dengan azan. Uzun artinya, azan artinya pagi, seruan. Sekarang dia tidak mendengarkan seruan Allah, berarti tidak ada gunanya telinga. Kenapa uzun azan? Uzun azan. Untuk apa guna uzun itu? Dengarkan azan. Itu berona azan tapi kokak badak. Kalau orang bawanya boleh kokak badak. Apa sih kokak badak? Badak itu bukan kokak berona, tapi cuek ini awak pada bukan berona azan tapi not responding. Tidak ada respon. Nah, minha arba'atul hurum. Nah, 4 dari yang 12 bulan ini, ya, itu dikatakan bulan haram. Kenapa? Karena yang 4 bulan ini tidak boleh terjadi di situ vital peperangan. Mana dia? Dalam hadis Nabi SAW dikatakan salasah mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut. Mana dia? Dzulqa'dah. Awak macamnya kok? Dzulqa'dah. Itulah banyak bumbah nama awak. Ya, sampai di bahasa awak ada banyak bumbah. Alamin jadi ngalamin. Ahmad jadi Amai, Muhammad jadi Muhammad. Ada di 13 supporter kabar namanya Abdul Rasul, panggilnya Oswe. Jauh kuy. Mana Oswe itu kan? Namanya Abdul Rasul, lagi Oswe. Jadi Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Dan satu Al-Muharram. 1, 2, 3 mutawaliyah berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Satu yang berjarak antara jama dan akhirah dengan Sya'ban. Apa dia antara jama akhirah dengan Sya'ban? Rajab. Nah, 1, 2, 3, 4 bulan itu bulan terhormat, haram terjadi peperangan. Kenapa? Karena yang 3 itu adalah supaya tidak mengganggu perjalanan haji. Gencatan senjata itu Pak. Kalau ada orang mau perang dulu pada zaman dulu tuh. Sekarang bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, gencatan senjata. Kenapa? Zulkaidah persiapan pelaksanaan haji, Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram pulang daripada haji. Maka sekarang bulan apa? Sudah pulang kawan-kawan kita dari haji. Lagi lagi ya. Dihormati. Inilah dia HAM. Islam itu punya HAM yang hebat sekali. Sampai gencatan senjata tidak boleh terjadi peperangan. Rajab kenapa? Rajab itu adalah ibadah yang pertama dan utama sekali apa? Salat. Allah fardukan salat pada bulan. Maka dia terhormat dan mulia. Kenapa tidak masuk di situ masalah puasa zakat haji? Karena dia tidak menghalangi. Karena ini berkaitan dengan perjalanan. Perjalanan itu syarat haji itu harus aman. Nah sekali lagi, kalau musabu islamnya macam itu, mungkin bapak ibu menangkok, mungkin. Tapi setelah itu bagikan angin lalu jadi. Nah, 4 bulan itu, dari kadin Ruqayyim itu adalah ketentuan agama Allah. Dari dulu sudah itu 12 bulan. Baik bulan Syamsiah maupun bulan Komariah. Nah, apa kata Allah? Dalam yang 12 bulan, 14 bulan ini sepakat ulama, berbeda ulama mengatakan, bahwasanya ada ulama mengatakan yang 4 bulan ini tidak boleh lakukan 2 hal. Ada ulama mengatakan, nah, bukan yang 4 bulan saja, 12 bulan semuanya. Kenapa? 12, 4 diantaranya. Berarti ke 12 bulan itu apa yang tidak boleh? Fala tazlimu anfusakum. Anfusakum. Jangan kamu aniayai dirimu pada bulan 4 atau pada bulan yang kedua, bulan 12 itu. Tidak boleh terjadi zalim. Nah, yang kedua, waqatilul musyrikin. Perangilah musyrik itu semuanya kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Kafatan.